Cara menarik energi kelimpahan secara spiritual. Ada masa ketika seseorang merasa hidup seperti berhenti bergerak. Penghasilan tetap segitu saja. Kesempatan lewat begitu cepat. Ide kehilangan tenaga, bahkan ketika dikejar sekuat mungkin. Dalam situasi seperti itu, orang mulai bertanya apakah ada sesuatu yang salah dengan dirinya atau dengan dunia yang seolah menutup pintu. Padahal, yang sebenarnya terjadi bukan penolakan, melainkan tubuh dan batin sudah tidak selaras dengan arus kelimpahan yang selalu bergerak. Kelimpahan itu bukan soal uang semata, tetapi keadaan batin yang mampu memanggil peluang dengan tenang. Ada orang yang terlihat biasa, tetapi hidupnya seperti ditarik naik oleh kekuatan tak terlihat. Ada lainnya yang tampak lebih berbakat, tetapi langkahnya berat seperti melawan angin. Masalahnya, sebagian besar manusia tumbuh dengan pola energi yang bocor. Mereka menarik kelangkaan tanpa sadar, lalu bertanya mengapa rezeki sulit bergerak. Di konten ini, kita masuk ke sisi spiritual yang jarang dibicarakan. Bukan motivasi dangkal, bukan ajaran yang dipaksa, melainkan cara kerja energi kelimpahan yang secara psikologis dan batiniah mempengaruhi masa depan seseorang. Dan perjalanan ini dimulai dari satu kesadaran paling mendasar. 1. Energi kelimpahan dimulai dari ruang dalam yang tenang. Ada alasan mengapa banyak ajaran spiritual mengarah pada keadaan tenang. Bukan karena ketenangan dianggap suci, tetapi karena batin yang riuh tidak sanggup menangkap sinyal peluang. Ketenangan bukan pasif. Ketenangan adalah kondisi mental yang memungkinkan seseorang mendengar apa yang sebenarnya dibutuhkan hidupnya. Ketika seseorang terjebak dalam perasaan kurang, seluruh realitas tercetak seperti itu. Dalam kondisi seperti itu, peluang sebenarnya tetap ada, tetapi otak tidak mampu melihatnya. Ketenangan bukan berhenti bergerak, tetapi menempatkan diri dalam keadaan menerima. Saat batin tidak lagi berlari, tubuh memberi ruang pada intuisi untuk berbicara. Intuisi bukan suara mistis, melainkan proses kognitif cepat yang terbentuk dari pengalaman dan pola energi yang teratur. Ketenangan membuka jalur bagi intuisi untuk memandu, dan ketika intuisi memandu, seseorang tidak lagi mengejar peluang secara serampangan, tetapi bergerak pada arah yang tepat. 2. Kelimpahan tidak masuk ke ruang yang penuh luka batin. Orang sering berusaha menarik kelimpahan dari permukaan, tetapi mengabaikan ruang paling penting, yaitu luka yang tidak pernah sembuh. Luka batin adalah energi paling berat dalam tubuh manusia. Ia mengubah cara berpikir, cara melihat dunia, cara mengambil keputusan, bahkan cara meyakini masa depan. Luka batin membuat seseorang memandang kelimpahan dengan kacamata ketakutan. Ada orang yang ingin kaya, tetapi takut kehilangan semuanya. Ada yang ingin berhasil, tetapi tidak percaya dirinya pantas. Ada yang ingin kehidupan baru, tetapi masih membawa trauma lama. Spiritualitas melihat luka sebagai titik macet. Arus energi berhenti di sana. Untuk menarik kelimpahan, seseorang tidak harus menjadi sempurna. Ia hanya perlu mengakui lukanya agar energi tidak lagi terperangkap. Pengakuan membuka jalan bagi pemulihan. Ada orang yang rezekinya lancar setelah berdamai dengan orang tua. Ada yang pekerjaannya meningkat setelah melepas rasa iri. Ada yang hidupnya berubah setelah memaafkan dirinya sendiri. Perubahan itu bukan kebetulan. Itu adalah bukti bahwa kelimpahan datang ketika ruang batin bersih. 3. Kelimpahan bergerak ke arah yang memiliki tujuan jelas. Banyak orang ingin kelimpahan tetapi tidak tahu apa yang sebenarnya ingin dicapai. Mereka ingin uang tetapi tidak tahu untuk apa. Ingin peluang tetapi tidak arah. Ingin perubahan tetapi tidak siap meninggalkan kebiasaan lama.
Energi kelimpahan tidak bergerak menuju kehampaan. Ia bergerak menuju niat yang jelas. Secara psikologis, manusia dengan tujuan yang terarah memiliki pola perhatian yang berbeda. Ia melihat peluang yang orang lain anggap tidak penting. Ia mengambil keputusan dengan fokus. Ia lebih sedikit membuang tenaga. Dan fokus ini menciptakan vibrasi batin yang konsisten. Ketika tujuan jelas, kalimat batin berubah. Dari apa yang harus gue lakukan menjadi apa yang harus hilang agar gue mendekati tujuan ini. Dari bagaimana caranya menjadi siapa diri gue ketika tujuan itu tercapai. Perubahan internal itu menciptakan medan energi yang sesuai. Orang yang tahu arah tidak lagi panik mengejar sesuatu. Ia berjalan dengan langkah tegas dan kelimpahan datang kepada orang yang langkahnya tegas. 4. Energi kelimpahan mengikuti identitas, bukan sekedar keinginan. Banyak orang berusaha menarik kelimpahan dengan afirmasi panjang, visualisasi, atau ritual tertentu, namun lupa pada fondasi paling penting, yaitu identitas. Energi kelimpahan tidak datang kepada seseorang yang hanya ingin berubah. Ia datang kepada seseorang yang sudah mulai menjadi versi dirinya yang layak menerima kelimpahan itu. Spiritualitas melihat identitas sebagai getaran dasar. Ketika seseorang membawa identitas bahwa dirinya tidak layak, energi di tubuhnya memancarkan sinyal serupa. Sinyal itu membuat hidupnya menjadi magnet bagi pengalaman yang mengulang tema yang sama. Ia bertemu orang yang salah, mengambil keputusan terburu, atau memulai hal yang tidak sesuai takdirnya. Ada alasan mengapa sebagian orang terlihat biasa, tetapi geraknya cepat. Mereka tidak membatasi identitasnya. Mereka memperlakukan diri sebagai seseorang yang layak mendapatkan hal besar. Sikap itu menciptakan frekuensi yang menarik peluang lebih cepat daripada usaha tanpa arah. 5. Kelimpahan datang saat seseorang tahu cara mengelola energinya. Energi bukan sesuatu yang abstrak. Manusia memancarkan energi melalui niat, ketenangan, cara berbicara, cara mengambil keputusan, bahkan cara memandang dirinya sendiri. Energi yang stabil menarik stabilitas. Energi yang kacau menarik keacauan. Orang yang hidupnya sering mengalami hal tidak terduga biasanya membawa medan energi yang tidak teratur. Mengelola energi tidak memerlukan teknik rumit. Yang penting adalah kemampuan menutup pintu di dalam batin yang tidak lagi layak dibuka. Ketika seseorang menjaga energi seperti menjaga harta, kelimpahan datang sesuai kapasitas energi yang ia pelihara. Kelimpahan mengalir kepada orang yang mampu menampungnya. 6. Kelimpahan membutuhkan ruang fisik dan ruang psikologis. Dalam banyak tradisi spiritual, ada ajaran tentang pentingnya merapikan ruang. Ajaran ini bukan sekedar simbol kebersihan. Ruang fisik yang berantakan mencerminkan ruang batin yang penuh simpul. Jika meja, kamar, atau lingkungan penuh benda tidak berguna, secara tidak sadar, otak menerima sinyal bahwa hidup sedang macet. Manusia merespon lingkungan lebih dalam daripada yang ia sadari. Ketika ruang fisik teratur, tubuh menghasilkan rasa lega. Rasa lega membuka jalur bagi ide baru. Ketika ruang fisik kacau, tubuh mengalami kesempitan emosional. Kesempitan itu menghalangi energi kelimpahan masuk. Spiritualitas memandang ruang sebagai tempat aliran energi menetap. Jika ruang terlalu penuh, aliran tersendat. Jika ruang longgar, aliran bergerak bebas. Karena itu, beberapa tradisi mengajarkan pelepasan benda yang tidak diperlukan sebagai simbol melepaskan keterikatan batin yang tidak lagi relevan. Membersihkan ruang bukan sekadar aktivitas fisik, tetapi upacara batin. Ketika seseorang merapikan barang, ia sedang merapikan jiwanya. Ketika ia membuang sesuatu, ia sedang melepaskan energi yang tidak lagi mendukung jalannya. Dan ketika ruang itu kosong, kelimpahan menemukan tempat untuk masuk. 7.
Kelimpahan menyukai orang yang berani masuk ke ketidakpastian yang tepat. Salah satu kesalahan besar manusia dalam perjalanan menuju kelimpahan adalah terlalu ingin aman. Mereka ingin hasil tanpa resiko, ingin perubahan tanpa meninggalkan zona nyaman, ingin peningkatan kehidupan tanpa bersentuhan dengan ketidakpastian. Padahal, kelimpahan hanya muncul di wilayah yang tidak bisa sepenuhnya dikendalikan. Dalam psikologi, ada konsep yang disebut pertumbuhan melalui ketidakpastian. Ketika seseorang masuk ke ruang baru, otaknya membangun struktur pemahaman baru. Struktur ini yang menciptakan kapasitas lebih besar untuk menerima peluang yang sebelumnya tidak mungkin dicerna. Ketika kapasitas bertambah, kelimpahan yang lebih besar menjadi mungkin. Spiritualitas melihat ketidakpastian sebagai wilayah kelahiran energi baru. Tidak ada perubahan yang muncul dari kenyamanan. Arus kehidupan tidak berada di tempat yang sama. Arus selalu bergerak. Orang yang tidak bergerak bersama arus kehilangan momentum spiritualnya. Mereka stagnan bukan karena kurang usaha, tetapi karena menolak tantangan yang sebenarnya menjadi jembatan menuju kelimpahan. Ketidakpastian yang tepat berarti langkah yang selaras dengan tujuan. Bukan asal berani, tetapi berani melangkah di arah yang memanggil. Ada kalanya, seseorang merasa ditarik untuk mencoba hal baru, bahkan jika ia belum tahu hasilnya. Tarikan itu bukan kebetulan. Tarikan itu adalah sinyal batin yang memberi petunjuk bahwa energi kelimpahan ada di sana. Ketika seseorang melatih diri untuk menjejak tanah yang belum pernah diinjak, ia memberi sinyal kepada semesta bahwa dirinya siap menerima lebih. Sinyal itu memperluas medan kemungkinan, dan medan kemungkinan itulah tempat kelimpahan muncul. Kelimpahan datang kepada orang yang berani memberikan ruang bagi takdir bekerja. 8. Kelimpahan mencari orang yang stabil, bukan orang yang sekadar ingin banyak hal. Keinginan manusia sering bercabang. Hari ini ingin satu hal, besok ingin hal lain. Hari ini merasa yakin, besok ragu. Ketidakstabilan ini bukan sekedar kebingungan. Ketidakstabilan adalah kebocoran energi terbesar dalam perjalanan spiritual. Spiritualitas mengajarkan bahwa energi mengikuti arah yang konsisten. Jika niat berubah terlalu cepat, energi kehilangan fokus. Ketika energi kehilangan fokus, hasil menjadi lambat meski usaha besar dilakukan. Orang yang tidak stabil secara batin menarik realitas yang juga tidak stabil. Pendapatan naik lalu turun, relasi datang lalu hilang, peluang muncul tetapi tidak bertahan. Dalam psikologi, stabilitas disebut kejelasan nilai personal. Orang yang memahami nilai dirinya membuat keputusan dengan landasan kuat. Keputusan yang kuat menciptakan garis hidup yang terarah. Garis inilah yang memancarkan energi stabil. Energi stabil sangat penting untuk kelimpahan karena kelimpahan bukan sekadar gerakan cepat, tetapi gerakan yang bisa menetap. Banyak orang gagal bukan karena kurang cerdas. Mereka gagal karena terlalu mudah berbelok. Mereka mencoba satu hal lalu berhenti sebelum hasil muncul. Mereka memulai sesuatu dengan penuh semangat, lalu kehilangan kekuatan ketika tantangan datang. Padahal, stabilitas batin membentuk energi yang membuat seseorang tetap tegak ketika badai kecil lewat. Kelimpahan tidak datang dari usaha sesaat, tetapi dari kemampuan seseorang menjaga arah meski keadaan belum berubah. Ketika seseorang mempertahankan niatnya, medan energinya menjadi seperti medan magnet. Medan magnet itu menarik pengalaman yang searah, peluang yang tepat, orang yang mendukung, situasi yang memberi jalan. Kelimpahan tidak bisa dipaksa, ia juga tidak bisa dikejar tanpa arah. Kelimpahan muncul ketika seseorang berhenti bertindak dari ketakutan dan mulai bergerak dari kejernihan. Ketika ia berhenti memegang masa lalu dan mulai menata ruang bagi masa depan. Ketika ia berhenti melihat dirinya sebagai korban kehidupan dan mulai melihat dirinya sebagai pusat energi yang mampu mengubah apapun.
Spiritualitas mengajarkan bahwa hidup memiliki arus. Arus itu selalu bergerak menuju pertumbuhan. Ketika seseorang menolak arus, hidup terasa berat. Ketika ia mengikuti arus dengan kesadaran, kesempatan dan rezeki muncul di depan mata. Kelimpahan hanyalah salah satu bentuk dari keselarasan itu. Pada akhirnya, kelimpahan bukan tentang uang, bukan tentang materi. Kelimpahan adalah keadaan batin yang membuat seseorang merasakan cukup, ringan, percaya, dan terbuka. Dari keadaan itu, hal-hal baik lebih mudah masuk, peluang lebih mudah terlihat, keputusan lebih bijak, hidup lebih luas, dan masa depan menjadi sesuatu yang tidak lagi ditakuti. Ketika seseorang memahami cara kerja energi kelimpahan secara spiritual, ia tidak lagi memaksa hidup berjalan sesuai kehendaknya. Ia menjaga dirinya agar selaras dengan arus kehidupan. Selaras dengan arus itulah yang menciptakan kelimpahan. Kelimpahan datang kepada mereka yang sudah menjadi versi terbaik dari dirinya, bukan kepada mereka yang hanya meminta tanpa berubah. Dengan begitu, perjalanan menarik kelimpahan bukan perjalanan mengejar sesuatu di luar diri. Perjalanan itu sebenarnya perjalanan pulang menuju diri yang tenang, diri yang jernih, diri yang merdeka dari luka, diri yang tahu arah, diri yang berani melangkah, dan diri yang stabil memegang niat tanpa tergoyahkan. Saat seseorang kembali ke diri sejatinya, hidup menjadi lebih mudah. Bukan karena tidak ada tantangan, tetapi karena energi batinnya mulai sesuai dengan aliran yang membawa kelimpahan. Dan ketika itu terjadi, kelimpahan tidak lagi menjadi sesuatu yang dikejar, kelimpahan menjadi sesuatu yang datang dengan sendirinya. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Sampai jumpa di video berikutnya.